Senja di tebing tinggi mengantarkan langkah kaki saya menuju loket bus Pinem untuk gas bus Lemak menuju Mahato via Cikampak, Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Kita mulai dengan membeli tiket seharga Rp150.000 sesudah naik BBM dan Rp130.000 sebelum naik BBM. Jarak tempuh lebih kurang 380 km dari tempat saya naik. Kalau ada jalan tol bisa cuma butuh waktu 4 jam. Nah, kalau melewati jalur kita ini bisa lebih 12 jam dongan. Hari ini Minggu 13 November 2022. Kita start jam 17:45 menit. Saya pikir bakal dapat tempat duduk yang nyaman, tapi saya salah. Malah dapat bangku tempel di lorong-lorong jalan penumpang bagian tengah. Nah, kalau yang begini saya doyan dongan. Akhirnya saya izin ke kru bus untuk pindah ke bangku tempel depan supaya dapat merekam perjalanan. Ketika bus menaikkan paket, saya bergegas pindah ke depan, tepat di samping kernek. Satu bangku bagi dua, begitulah seterusnya sampai di tujuan. Memasuki kota Kisaran, kita masih ditemani hujan rintik-rintik. Nah, trip bus Lemak kita kali ini menggunakan bus Pinem nomor pintu 691, tujuan Stabat, Medan, Cikampak, Mahato, Bangunjaya, Rokan Hulu, Provinsi Riau. Baru saja mencoba menaiki bus tujuan Mahato Bangunjaya ini, saya terkejut. Ternyata tujuan ke pedesaan tak membuat sewa sepi. Saat lorong-lorongnya full penumpang. Cek dan recheck, ternyata cuma ada bus Pinem tujuan Medan Mahato yang masuk ke daerah ini. Perharinya mereka memasukkan 3 bus sekaligus, 2 ekonomi dan 1 AC. Dan ini merupakan trip terakhirnya. Perkiraan saya, gimana mungkin banyak sewa atau paket, kan tujuannya ke pelosok. Ternyata ke pelosok ini lebih cocok. Paket membludak, penumpang marak, supir dan kernek pun bersorak. Saya tak tahu apakah setiap hari full begini.
Yang jelasnya ketika saya naik saat ini penumpang membludak. Enaknya lagi penumpang ketujuan ini tak jaim atau gimana gitu. Mereka seakan sudah nyaman dengan kondisi di dalam bus dengan berbagai aroma. Untungnya saat ini musim hujan, jadi debu tak akan hinggap di baju dan rambut saya ketika memasuki jalan tanah. 4 jam lebih sampailah kita di pemberhentian bus Pinem untuk istirahat, makan, minum. Yang mau kencing ke toilet, yang mau BAB pasti udah kebelet. Apalagi yang lapar buat celana melorot. Sekitar jam 10 kita di rumah makan ini lewat simpang kawat sedikit. Kalian udah pada tahu lah ya. Kalau belum tahu, naikilah bus Pinem biar tahu. Sedikit info untuk rumah makan ini. Saya pesan nasi, kikil, dan tambah lagi nasi 1 dan tambah lagi kikil 1 porsi plus teh tong dingin 1. Total 55.000 dongan. Bukan karena lapar atau rakus, memang lambung saya terbiasa dengan ukuran jumbo. Next kita bakal kurangi porsinya supaya tak sesak buat ngetrip lagi dongan. Setelah selesai makan minum, driver kita berganti, agak sedikit muda dan necis. Sebelum di Pinem, Bang Karo-Karo di Medan Jaya juga sebagai driver. Coba perhatikan gaya memegang setirnya itu, asik betul dongan. Setelah semua terisi dan ada yang terbuang, baru saya berasa nyaman. Walaupun satu bangku bagi 2 dengan kerneknya. Tak apalah, yang penting sampai walaupun beslema orangnya. Sekitar jam 3 pagi kita sampai di Cikampak, masuk kanan. Bukan Cikampek ya, tapi Cikampak yang terletak di Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Barulah perjalanan sesungguhnya dimulai. Kita bakal melewati jalan tanah, bebatuan, berlumpur, tak ada aspal, adapun aspal hanya secuil. Di sekeliling hanya hitam pandangan, diselimuti lalang dan sawit. Tak ada rumah saya lihat, ini merupakan perkebunan torganda. Untungnya kami satu bus, tak ada yang berani nyetop untuk memalak. Adapun yang nyetop pasti mau ambil paketan atau ada saudaranya untuk turun dari dalam bus ini. Sampai-sampai saya dengar ada nama tanjakan kuntilanak di daerah ini. Ih, serem dongan. Uniknya lagi, untuk setiap paketan di daerah perkebunan dititipkan di pos sapam atau security, dan penerima paketan mengambilnya di pos tersebut. Sepertinya pos-pos yang dilewati bus Pinem ini sudah dijadikan loket oleh penumpang.
Dan saat ini kita berada di wilayah hutan tanaman industri atau HTI, dan orang-orang sini bilang hutan akasia yang terletak di Desa Mahato, Sindurjaya, Kecamatan Tambusaya Utara, Kabupaten Rokan Hulu, dan beberapa di wilayah Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Sepanjang jalan akasia ini jalannya sangat mempesona, apalagi di pagi hari. Segar sekali untuk musim hujan, jalannya menjadi becek. Kalau musim kemarau, mau pagi hari pun debulah yang dihirup. Sepanjang jalan ini sudah lebih 3 pos sapam. Nah, kita harus meminta izin ke penjaga pos agar membuka palangnya. Kalau tadi buka, tak bisa masuk kita dongan. Unik kan? Seru juga dongan. Nah, berikut ini keunikan trayek bus Pinem tujuan Mahato ini. Yang pertama melewati jalan Beslemak, dan yang kedua tak ada terlihat halu lalang kendaraan, dan yang ketiga melewati hutan akasia yang sejuk di pagi hari. Dan yang keempat, izin ke pos security untuk membuka palang. Dan kelima, penguasa jalur Mahato. Dan keenam, pos security jadi penitipan paket. Wah, serulah pokoknya trip Beslemak kita kali ini dongan. Nah dongan, saat ini jam 8 kurang ya, kita sampai di kilometer 24 Mahato.
Nah, dengan ini kita sudah sampai di loket PT Pinem yang ada di Desa Bangunjaya. Ya. Sekarang kita sampai sekitar jam 9.45. Kita berangkat tadi dari Tebing Tinggi jam berapa? Jam tengah 6 sore. 12 jam lebih ya. Nah, kita stay dulu dengan di loket Pinem yang ada di Desa Bangunjaya ini untuk mencari travel ya, menunggu travel yang lewat menuju ke Ujung Batu atau Pekanbaru. Ya.